Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa. Saya lahir dari keluarga Hindu yang taat dengan menjalani semua ibadah, semua kehidupan dengan tata cara Hindu. Saya keluarga besar semua ada di Bali, dan saya masuk Islam karena memperhatikan, membaca, mempelajari, dan memahami apa isi Weda. Weda adalah kitab suci agama saya terdahulu, yaitu Hindu, di mana tidak banyak orang-orang Hindu, terutama Hindu yang ada di Bali, memiliki kitab Weda di rumahnya untuk dibaca. Karena menurut kepercayaan umat Hindu, tidak semua orang dapat mempelajari Weda. Sehingga Weda itu menjadi sebuah kitab yang sangat eksklusif, yang tidak mudah untuk dipelajari, tidak sembarangan orang untuk membacanya atau memilikinya. Sehingga tidak banyak orang Hindu, terutama di Bali, yang tahu apa isi yang ada di dalam Weda. Ternyata begitu saya mempelajari, membaca, memahami apa isi di dalam Weda, banyak sekali ayat, surat, sloka, sruti, mantram yang justru membawa orang bisa melihat dan memahami apa itu Islam dan apa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi terakhir umat Islam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat saya pada saat itu tercengang, terkejut, kok ada semua tentang Islam, semua tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab suci agama selain Islam. Dan kita juga baca di Al-Quran bahwa Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentang agama Allah, yaitu Islam, selalu dan banyak terdapat di kitab-kitab agama lain. Dari situlah saya mulai membaca, mempelajari, dan memperhatikan apa isi Weda secara cermat dan lebih mendalam lagi. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Weda betul-betul disampaikan dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang dan sangat detail. Seperti diceritakan bagaimana menyisir rambutnya, bagaimana busananya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memelihara jenggotnya, kemudian berperang dengan 4 sahabatnya, berhijrah dari kota kelahirannya, kemudian kembali lagi ke kota kelahirannya, menaiki unta, menaiki kuda putih saat berperang, tidak disusui oleh ibu kandungnya. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi adalah dalam Weda tertulis jelas bahwa Kalki Awatara dalam hal ini yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang dan lahir di tanggal 12. Tanggal 12 yang kita ketahui adalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Dan juga disebutkan dalam Weda nama ayahnya adalah Visnuyas. Visnuyas ini kita bisa artikan, bukan bisa artikan, artinya adalah kalau kita menggunakan smartphone atau Google Translator dari bahasa Sanskerta ke bahasa Latin Indonesia, berbahasa Indonesia, Visnuyas itu artinya hamba Tuhan. Dan kita ketahui ayahanda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah, yang berarti hamba Tuhan atau hamba Allah. Kemudian Kalki Awatara memiliki ibu bernama Sumatri, dan Sumatri diartikan adalah lemah lembut,
seperti nama ibunda Rasulullah SAW, yaitu Aminah, yang berarti lemah lembut. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya rasa tidak. Dari sekian banyak yang saya baca, sekurang-kurangnya ada 428 ayat, surat, sloka, sruti, mantram yang membicarakan tentang Islam dan juga Rasulullah SAW di dalam Weda, kitab suci agama Hindu.